Hai sahabat pariwisata, bertemu lagi di kelas Tourism Lecture. Pada video keempat kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi kreatif. Selamat datang di dunia ekonomi kreatif Indonesia, di mana imajinasi bertemu dengan inovasi dan kreasi menjadi sumber daya utama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sosial, Indonesia telah mengukir jejaknya dalam dunia ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Dengan keanekaragaman budaya, warisan sejarah yang kaya, dan keindahan alam yang memukau, Indonesia telah menjadi salah satu ladang subur bagi inspirasi dan bakat. Ekonomi kreatif telah menjadi pintu gerbang bagi para kreator, pelaku seni, desainer, pengusaha, dan inovator untuk mengembangkan potensi mereka sambil menggambarkan identitas unik bangsa kita, Republik Indonesia. Dari seni tradisional seperti batik, wayang, dan tari, hingga industri modern seperti film, musik, dan permainan digital, ekonomi kreatif telah membuka peluang tak terbatas bagi kreativitas kita yang tak terhingga. Kolaborasi antara berbagai sektor termasuk teknologi, fashion, kuliner, seni pertunjukan, dan desain telah menghasilkan ekosistem yang mengilhami menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup bagi banyak orang. Melalui keterampilan dan inovasi yang tak terhitung jumlahnya, para pelaku ekonomi kreatif Indonesia telah menerobos batasan dan menaklukkan pasar global. Produk dan karya cipta mereka diakui secara internasional, mewakili keberagaman dan membawa pesan-pesan universal tentang harmoni, toleransi, dan keberlanjutan. Namun perjalanan ekonomi kreatif Indonesia tidak akan pernah selesai. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci dari kesinambungan dan pertumbuhan sektor yang menjanjikan ini. Dengan memanfaatkan teknologi baru, merangkul inovasi, dan memberdayakan generasi muda, kita dapat terus memperkuat ekonomi kreatif Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Jadi, mari bersama-sama berjalan melintasi pintu gerbang ekonomi kreatif Indonesia, mengeksplorasi keindahan kreasi dan memajukan negeri dengan daya cipta tanah air yang tak terhingga. Bersiaplah untuk mempelajari ekonomi kreatif dari sudut pandang yang baru, karena di materi ini kita akan mempelajari ekonomi kreatif Indonesia dari sisi edukasi, yang akan membawa wawasan kita bahwa betapa pentingnya ekonomi kreatif bagi kemajuan pariwisata. Seperti biasa, kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Apa sih ekonomi kreatif itu sebenarnya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Adapun beberapa definisi lainnya, menurut Rohmat tahun 2016, ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Nah, pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas. Apabila kita melihat sejarah ekonomi di Indonesia, terdapat pergeseran orientasi gelombang ekonomi yang dulunya kita tahu dimulai dari perubahan era pertanian ke era industrialisasi. Nah, setelah itu terbentuklah era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan di bidang teknologi dan informasi. Jika kita kaitkan, maka selaras dengan perkembangan perekonomian, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Agung Pasca Suseno tahun 2014, ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang keempat yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Adapun definisi lainnya, kita bisa melihat dari Blueprint Ekonomi Kreatif tahun 2025. Ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, di mana berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia, atau bisa dikatakan orang kreatif, dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Nah,
Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif, maka pikiran kita akan tertuju pada siapa pelaku dari ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum, kita highlight ya, berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Terdapat dua pelaku ekonomi kreatif. Yang pertama, pelaku kreasi. Yang kedua, pengelola kekayaan intelektual. Kita bahas yang nomor satu dulu. Pelaku kreasi adalah individu atau kelompok yang aktif terlibat dalam proses menciptakan karya kreatif dan inovatif, di mana pelaku kreasi memiliki peran penting dalam ekonomi kreatif. Mereka adalah sumber daya utama bagi industri tersebut. Mereka menggunakan imajinasi, bakat, dan keterampilan khusus mereka untuk menghasilkan berbagai bentuk karya, seperti lukisan, novel, musik, film, produk desain, aplikasi perangkat lunak, dan banyak lagi. Sebagai agen perubahan, pelaku kreasi mampu menginspirasi, mempengaruhi, dan merangsang perasaan dan pikiran orang lain melalui karya-karya mereka. Hebat juga ya. Mereka dapat membawa pesan-pesan sosial, menggambarkan keindahan alam, mencerminkan budaya, atau mencetuskan solusi untuk masalah-masalah tertentu. Kita beralih ke yang nomor 2, yaitu pengelola kekayaan intelektual. Nah, pengelola kekayaan intelektual adalah individu, lembaga, atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola hak-hak kekayaan intelektual dari pencipta atau pemiliknya. Nah, peran pengelola kekayaan intelektual adalah untuk melindungi, memperkuat, dan memanfaatkan hak-hak tersebut. Nah, tugas-tugas mereka mungkin meliputi pendaftaran hak kekayaan intelektual, penanganan masalah pelanggaran hak, penegakan hukum, negosiasi lisensi, atau perjanjian penggunaan, serta memberikan nasihat dan dukungan kepada pencipta atau pemilik hak dalam pengelolaan aset intelektual mereka. Banyak perusahaan besar memiliki departemen atau tim khusus yang bertanggung jawab atas manajemen kekayaan intelektual mereka. Selain itu, ada juga lembaga pemerintah, badan hukum, dan organisasi non-profit yang berperan dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual dan memastikan keadilan dalam penggunaannya. Baiklah, sesungguhnya dalam mempelajari ekonomi kreatif kita membutuhkan cukup banyak waktu. Republik Indonesia mengharapkan ekonomi kreatif atau yang sering dikenal dengan e-craft merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi kekuatan bagi ekonomi nasional, khususnya harus berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia atau masyarakat Indonesia. Nah, jika kita membuka cakrawala pemikiran kita, kreativitas tidak hanya berbasis seni dan budaya, akan tetapi juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga engineering dan ilmu telekomunikasi di situ. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di dalam statistik ekonomi kreatif tahun 2020, ekonomi kreatif terdiri dari 17 subsektor, yaitu nomor 1, aplikasi, nomor 2, arsitektur, nomor 3, desain komunikasi visual, nomor 4, desain produk, nomor 5, desain interior, nomor 6, fotografi, nomor 7, musik, nomor 8, kriya, nomor 9, kuliner, nomor 10, fashion, nomor 11, penerbitan, nomor 12, film, animasi, dan video, nomor 13, periklanan, nomor 14, permainan interaktif, nomor 15, seni pertunjukan, nomor 16, seni rupa, dan nomor 17, TV dan radio. Setiap subsektor dalam ekonomi kreatif memiliki peran dan potensi sendiri dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang beragam dan berdaya saing. Melalui dukungan dan perhatian yang tepat, setiap subsektor ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri,
yang memiliki keterkaitan dalam mengeksploitasi ide atau gagasan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Terdapat 3 pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Kita lihat di slide berikut ya. Nomor 1 adalah kreativitas. Kreativitas merupakan suatu kapasitas atau kemampuan yang menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Kreativitas juga dapat menghasilkan ide baru atau praktis, sehingga dapat memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Seseorang yang memiliki kreativitas dapat menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Nomor 2 adalah inovasi. Inovasi merupakan ide atau gagasan yang kreatif dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang dapat bernilai tambah dan bermanfaat, serta menghasilkan nilai jual yang jauh lebih tinggi dan lebih bermanfaat. Nomor 3 adalah penemuan, merupakan penciptaan suatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi unik. Salah satu contohnya adalah pengembangan aplikasi yang berbasis Android maupun iOS, yang merupakan penemuan berbasis teknologi dan informasi untuk manusia lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari. Baiklah sahabat pariwisata, ini adalah part 1 dari pembelajaran atau edukasi pariwisata mengenai ekonomi kreatif. Selanjutnya akan ada part-part berikutnya yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata. Jadi, saya akhiri dulu bagian ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya mengenai edukasi-edukasi pariwisata lainnya. Sampai jumpa.